Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Dr. Made Hipnotis. Channel ini dokter buat khusus untuk membahas tentang kesehatan yang dihubungkan dengan pikiran manusia. Karena itu dokter mengembangkan, mendalami hipnoterapi supaya apa? Supaya kita bisa menciptakan atau membuat pikiran kita semua itu menjadi lebih positif. Karena kalau kita berpikir positif, tentu penyakit yang ada di dalam tubuh kita bisa dihindari, bahkan bisa disembuhkan. Teman-teman ya, dokter ada di kota Jimbaran di daerah Bali. Nah, tadi dokter membeli buah ini, buah khas Bali ya. Buah ini rasanya kecut asam, sama seperti kayak langsa, tapi dokter nggak tahu namanya. Dokter kali ini membahas tentang cemas atau lazim kita sebut dengan anxiety. Nah, cemas itu sebenarnya adalah situasi emosional seseorang yang dihubungkan dengan rasa takut, rasa khawatir, tegang ya, yang kadang-kadang disertai dengan gejala fisik seperti jantung berdebar, napas kita cepat, fisik kita mengalami ketegangan, bahkan badan kita terasa lemas. Cemas itu sendiri sebenarnya ada yang disadari penyebabnya, ada juga tidak disadari penyebabnya. Misalnya ya, ketika seseorang berjalan ya, misalnya dia menempuh suatu jarak, anggap aja dari rumahnya ke kantor. Kan jaraknya harusnya ditempuh hanya 10 menit. Tapi untuk mencapai kantor tersebut, dia harus melewati daerah sepi atau kuburan. Di sini rasa takutnya akan muncul. Sehingga dia harus jalannya memutar, menghindar dari rasa takut itu walaupun dia menempuh jarak sampai 2 atau 3 jam. Hanya untuk menghindari rasa takutnya. Begitu juga dengan orang yang takut akan masa depannya. Ketika dia membaca, melihat situasi, kondisi kita seperti ini, muncullah rasa takut akan masa depannya. Bagaimana kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan, ya. Rasa takut itu kadang seperti itu. Nah, tapi ada juga rasa takut yang dimana seseorang tidak menyadarinya. Di mana tiba-tiba aja pasiennya atau orang tersebut merasa rasa takutnya muncul, khawatirnya muncul, tapi dia tidak tahu apa yang dikhawatirkan. Tiba-tiba aja badannya terasa lemes, jantungnya berdetak kencang. Nah, teman-teman, sebenarnya cara kita merespon rasa takut dan rasa cemas itu bermacam-macam ya. Tapi secara umum kita bagi menjadi 4 macam lah. Ini respon yang normal terjadi pada kita ketika kita menghadapi perasaan cemas, takut, dan khawatir. Pertama adalah respon menghindar. Tadi yang dokter cerita misalnya karena rasa takutnya akan jalan yang sepi, jadi dia harus menghindar mencari jalan yang lain yang dia harus tempuh antara 2 dan 3 jam hanya untuk menghindari apa yang dia takuti. Tipe mengalihkan atau pengalihan lah. Ini tipe yang kedua ya. Dimana ketika kita mengalami perasaan takut, cemas itu kita mengalihkan ke tempat yang lain. Misalnya kita mulai melakukan olahraga untuk pengalihan rasa cemas kita. Kita nonton bioskop ya, atau kita melakukan olahraga yang permainan di mana kita menyukainya. Ini adalah tipe orang yang melakukan pengalihan supaya rasa cemasnya hilang. Tipe yang ketiga adalah tipe yang pasrah saja, nikmati saja apa yang terjadi. Jadi biasanya yang tipe ketiga ini dia minum obat. Misalnya ketika
lemah badannya muncul, maka dia mencoba untuk minum vitamin. Ketika asam lambungnya naik, dia coba minum obat mah. Nah, tipe yang keempat, ini adalah tipe di mana dia menyadari bahwa cemas itu bisa terjadi pada setiap orang. Tipe keempat ini biasanya ketika dia cemas, dia akan mengatakan bahwa cemas itu bisa dialami oleh semua orang, semua manusia yang ada di dunia ini. Dan cemas itu berasal dari pikiran kita. Sehingga kalau tipe keempat ini biasanya dia lebih mudah untuk sembuh dari cemasnya. Karena dia menyadari bahwa cemas itu ada di pikirannya dan dia berusaha untuk melawan. Jadi ketika cemasnya dia sadar, dia akan mengatakan bahwa cemas itu ada di pikiran, sehingga dia akan membangkitkan rasa beraninya yang juga ada di pikirannya. Ketika rasa berani itu muncul dan terus berkembang, dia akan menggantikan rasa khawatir, cemas yang mungkin sudah terlanjur tertanam di pikirannya orang tersebut. Jadi teman-teman, kesimpulannya gini ya, cemas itu merupakan suatu keadaan yang wajar. Itu adalah keadaan emosional seseorang yang setiap orang di dunia ini pernah mengalami. Tetapi kalau dia cukup mengganggu kehidupan kita sampai membuat kita tidak bisa bekerja, maka yang kita harus lakukan, kita menganggap cemas itu harus segera diobati. Nah, teman-teman yang mengalami cemas yang berlebihan sampai mengganggu kehidupan sehari-hari, teman-teman cukup pertama adalah menyadari bahwa semua orang bisa mengalami cemas. Bukan cuma kita sendiri. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa cemas itu berasal dari pikiran kita. Karena dia hanya di pikiran kita, maka kita bisa melawannya. Rasa berani juga ada di pikiran kita. Kita cukup membuat pikiran berani itu berkembang sampai mengalahkan rasa takut kita. Dengan melakukan afirmasi, kita mengatakan bahwa diri kita sekarang menjadi seseorang yang pemberani, apapun rasa takut itu sekarang juga akan kalah. Demikian teman-teman, bagi teman-teman yang cemas, tetap semangat.